Pada bulan Mei 1968, sebuah kapal selam serang nuklir milik Angkatan Laut Amerika USS Scorpion dikirim untuk sebuah misi rahasia memata-matai Angkatan Laut Uni Soviet. Tetapi setelah misi, kapal tidak juga kembali. Angkatan Laut Amerika akhirnya menyadari bahwa USS Scorpion telah tenggelam dalam sebuah kecelakaan misterius yang hingga saat ini masih diperdebatkan. USS Scorpion adalah kapal selam serang nuklir kelas Skipjack. Ini adalah salah satu kapal selam pertama Amerika dengan lambung teardrop set yang bertentangan dengan lambung blokir kapal selam Perang Dunia Kedua dan keturunan mereka. Kapal ini diluncurkan pada bulan Agustus 1958 dan masuk ke layanan pada Juli 1960. Skipjack lebih kecil dibandingkan kapal selam serang nuklir saat ini. Dia hanya memiliki bobot perpindahan 3075 ton dengan panjang 252 kaki serta lebar 31 kaki. Kapal selam membawa 99 awak termasuk 12 perwira. Kapal memiliki kecepatan tertinggi 15 knot saat di permukaan dan 30 knot saat meluncur di bawah permukaan air. Persenjataan utama untuk kelas Skipjack adalah torpedo homing Mk-37 yang memiliki sonar homing aktif dengan jangkauan sekitar 9.000 meter dan kecepatan 26 knot. Scorpion baru berumur 8 tahun saat mengalami kecelakaan, relatif baru dengan standar modern. Namun keluhan dari kru menunjukkan kapal selam ini memiliki sejumlah masalah. Menurut artikel di US Naval Institute Proceedings yang ditulis pada tahun 1998, Scorpion memiliki 109 sistem perintah yang tidak bekerja selama penyebaran terakhir. Kapal ini memiliki masalah kronis dengan hidrolik, sistem darurat yang tidak bekerja, dan katup penutup air laut darurat sebelum didesentralisasikan. Pada awal patroli terakhir, 1.500 galon minyak bocor dari menara komando saat meninggalkan Hampton Roads. 2 bulan sebelum kecelakaan, Kapten Scorpion Commodore Francis Edward Slattery telah menyusun permintaan untuk dilakukan pekerjaan darurat di lambung yang ia klaim dalam keadaan sangat miskin pemeliharaan. Dia juga menyatakan kekhawatirannya dengan kebocoran katup yang menyebabkan kapal selam harus dibatasi dalam kedalaman menyelam, yakni hanya 300 kaki atau kurang dari setengah dari kemampuan kedalaman yang dicapai Skipjack dalam tes. Banyak yang kemudian memelesetkan USS Scorpion menjadi USS Crab Iron. Pada tanggal 20 Mei 1968, Komandan Kapal Selam Armada Atlantik Angkatan Laut Amerika telah memerintahkan Scorpion untuk mengamati armada Soviet di sekitar Kepulauan Kanari. Gugus tugas Soviet yang terdiri dari kapal selam kelas Echo 2, kapal penyelamat, 2 kapal survei hidrografi, perusak, dan kapal tanker dianggap melakukan pengukuran akustik kapal permukaan dan kapal selam NATO. Pada tanggal 21 Mei, Scorpion melalui radio memberitahu posisinya dan memperkirakan kembali ke Norfolk pada 27 Mei. Laporan ini mencatat tidak terjadi masalah apa-apa. Tetapi pada 28 Mei, Angkatan Laut tahu bahwa kapal selam telah hancur. Sistem penyelamatan bawah air SOSUS yang dirancang untuk mendeteksi kapal selam Soviet telah mendengar ledakan di bawah air. Sisa-sisa Scorpion kemudian ditemukan oleh Deep Diving Submersibles di kedalaman 2 mil dengan puing-puing bertebaran dalam radius hingga 3.000 kaki. Apa yang terjadi dengan Scorpion?
Laporan Angkatan Laut Amerika terkait insiden tersebut tidak meyakinkan. Sejumlah teori dan setidaknya satu konspirasi muncul untuk menjelaskan hilangnya kapal dan 99 awak, tetapi semua tidak memiliki bukti kuat. Salah satu teori yang dikemukakan oleh kelompok penasihat teknis yang dibentuk oleh Angkatan Laut untuk memeriksa bukti fisik menyebutkan Scorpion telah menjadi korban hot run torpedo atau torpedo yang tanpa sengaja aktif dalam tabung. Tidak seperti torpedo gas lainnya, MK37 berenang keluar dari tabung melalui sebuah jalan keluar yang lebih tenang untuk mencegah deteksi kapal selam. Teori lain adalah trash disposal unit atau unit pembuangan sampah yang mengalami kerusakan dan mengakibatkan banjir di kapal selam. Air laut kemudian masuk ke ruang baterai 69 ton dan menyebabkan ledakan. Sebuah teori akhir adalah bahwa Scorpion mengalami ledakan hidrogen selama atau segera setelah pengisian baterainya. Pada saat ledakan, kapal selam itu di kedalaman periskop dan kemungkinan di kondisi Becker, yakni penutupan ruang masuk kedap air, sebuah masalah anakronistik dari kapal selam non-nuklir. Penutupan jalur ini bisa menyebabkan penumpukan hidrogen di wilayah baterai. Sebuah percikan tunggal dari baterai dapat menyebabkan ledakan gas hidrogen yang kemudian menyebabkan ledakan baterai. Sementara teori konspirasi yang muncul tentu saja tidak lepas dari Soviet. Teori itu menyebutkan Scorpion terjebak dalam pertempuran yang kemudian armada Soviet berhasil menenggelamkannya. Hal ini juga dikuatkan dengan tingginya kapal selam yang tenggelam pada tahun 1968, termasuk kapal selam Dakar Israel, kapal selam Minerva Prancis, dan kapal selam K129 Uni Soviet. Menurut teori konspirasi, perang dingin sangat panas di bawah air menyebabkan hilangnya beberapa kapal selam tersebut. Sayangnya, tidak ada bukti yang sebenarnya. Demikian sahabat Jejak Tapak, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flashjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.